Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang sifat gengsinya membuat kamu sangat tidak nyaman. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi untuk hidupmu atau hanya sebatas hiburan di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Saya tarik energi kamu dan energi dia. Ya, di tebaran pertama ada Six of Pentacles. Ya, di sini terbaca tentang sifat gengsinya yang membuat kamu tak nyaman. Adalah sifat gengsi yang ternyata ya, di sini dia kalau di hadapan banyak orang, dia kayak pengen terlihat mampu, pengen terlihat mungkin kaya di sini, atau pengen terlihat kayak bisa beli ini, bisa beli itu ya. Jadi ada energi di mana dia nurutin gengsi dalam hal finansial. Ya, di sini. Kalau untuk masalah berbagi, kalau untuk masalah bersedekah itu tak apa. Ya, itu tak apa, itu bagus banget gitu loh. Tetapi di sini kayak ada energi di mana dia ingin show off. Dia ingin membuktikan bahwa dia itu bla 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 gitu loh di sini. Dan itu membuat kamu tak nyaman. Kenapa itu membuat kamu tak nyaman? Karena kamu sebenarnya tahu gitu loh. Mungkin ekonomi dia adalah ekonomi yang tidak stabil, atau mungkin di sini dia menutupi gengsinya dengan cara berhutang, atau bahkan di sini ya dia melibatkan kamu dalam energi dia melibatkan kamu dalam energi finansial dia untuk bisa bener-bener ngecover gengsinya dia gitu lah di sini. Ya, Six of Pentacles. Nah, Six of Pentacles ini juga berkaitan ya tentang gengsinya dia, dimana dia juga gengsi sama kamu gitu. Nah, gengsinya dia sama kamu adalah gengsinya dia ketika di sini, di saat dia marah, di saat dia ngambek, di saat dia ingin itu, ingin ini gitu loh. Dia nggak menjelaskan itu secara detail, dan kamu bingung nurutin apa yang dia inginkan gitu loh. The Devil energy. Ya, ini kalau gengsinya sama kamu, ini bener-bener gengsinya dia yang nyakitin kamu banget. Kenapa nyakitin kamu banget? Bisa dikatakan minta maaf nggak mau. The Devil energy. Ya, ngechat kamu duluan mungkin di sini, dia kayak nggak mau gitu loh. Kayak butuh kamu dulu yang ngejar, butuh kamu dulu yang harus mancing dia, atau butuh kamu dulu yang bener-bener harus nunjukin bahwa kamu butuh dia gitu loh. The Devil. Malu-malu tapi mau. Ya, malu-malu tapi mau di sini. Dan di Six of Pentacles serta The Devil energy ini juga gengsi tentang bagaimana sifatnya dia yang sulit untuk mengakui kesalahan. Sifatnya dia yang memang tidak mau mengakui sebuah kebenaran. Bahkan sekalipun ketika dia salah, sekalipun ketika di sini dia melakukan sebuah hal yang tidak baik, dia akan mencari pembenaran gitu loh. Energi pembenaran yang begitu sangat kuat melekat dalam diri dia. Jadi di Six of Pentacles dan The Devil energy, gengsi dia itu bukan hanya gengsi tentang finansial, tetapi juga tentang karakter dia yang ketika punya pasangan, dia nggak mau ngalah dan nggak mau kalah di sini. Ya,
Oh, ada Five of Wands. Sifat gengsinya dia ini juga adalah sifat yang mungkin sering membuat kalian di sini cekcok, sering membuat kalian di sini berantem, sering membuat kalian di sini kayak berardu argumen ya. Dan gengsinya dia ini juga sering membuat kalian on off di sini. Karena ada Five of Pentacles, ada energi kayak semacam berusaha untuk merebutkan sebuah pembenaran atau kebenaran gitu loh di sini. Iya. Ini juga terbaca sekali ya. Ketika dia kangen atau ketika dia sedang rindu kamu, dia juga gengsi untuk mengactionkan itu di sini. Tetapi kayak tiba-tiba ya dia malah moodnya nggak bagus gitu loh. Ya, jadi kelabilan dia itu seperti kelabilan yang mungkin mohon maaf seperti anak-anak. Sehingga ketika kamu berhadapan dengan dia, ketika kamu harus bersama dia, kamu seperti sedang bersama dengan anak kecil yang dimana kamu harus ngalah, yang dimana di sini kamu harus lebih peka, yang dimana di sini kamu harus nurutin keinginan atau bahkan kemauan dia yang di luar nalar gitu lah. Ya. Ada Nine of Cups. Ya, ini gengsinya dia juga gengsi soal cinta, soal perasaan gitu. Jadi kalau soal cinta dan soal perasaan terbaca sekali ya. Ada sisi songongnya dia, ada sisi kayak nakalnya dia, dan ada sisi dimana di sini ya dia kayak ngungkapin atau dia kayak melakukan sesuatu hal dimana itu nyakitin kamu. Dia bilang kayak dia nggak butuh kamu, dia bilang kayak dia nggak ingin sama kamu, dia bilang kayak dia ingin jauh dari kamu, atau dia bilang dia bisa hidup tanpa kamu gitu loh. Padahal itu semua is bullshit. Kenapa saya katakan demikian? Karena terbaca di sini itu hanya sebatas kegengsian. Iya, padahal sebenarnya hati dia mau. Padahal sebenarnya dia ingin. Padahal sebenarnya di sini dia butuh kamu, tetapi dia tidak mau mengakui itu. Ya, ya. Nggak tahu ini yang di pikiran dia seperti apa ya, karena memang terbaca di sini kayak dia ingin seseorang memahami dan mengerti dia, tetapi dia tidak mau dan dia tidak mau berusaha untuk memahami serta mengerti apa yang diinginkan orang lain dari dia gitu lah di sini. Ya, childish sekali gitu. Nah, ada Two of Swords. Nah, di Two of Swords ini terbaca ya, sisi gengsinya dia juga sisi dimana dia kayak suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik ya. Contoh misalkan di sini marah, contoh misalkan di sini main tangan ya, atau contoh di sini tiba-tiba dia blokir kamu ya di pesan WhatsApp atau di aplikasi di akun apapun, atau bahkan di sini contoh dia kayak diemin kamu beberapa waktu kemudian dia datang lagi, atau bahkan di sini dia diemin kamu dan kalian perang dingin di sini. Gengsinya dia ini terbaca memang gengsi yang cukup kelewatan ya, karena bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang energi seksual, gairah, atau bahkan keinginan dia yang selalu ingin menang, tetapi juga ada energi di mana dia mempermainkan perasaan dan dia mempermainkan energi kasar atau bahkan keras serta kaku di sini. Nah, kalau pemblokiran ini memang nyakitin banget ya. Kenapa nyakitin banget? Karena ketika dia lagi kesentil dikit ya, tiba-tiba dia kayak tanpa kabar, tiba-tiba kayak dia blokir kamu, dia tiba-tiba kayak ngilang dari kamu, dan kamu nggak tahu salah kamu apa gitu loh di sini. Iya, membingungkan. Ada Knight of Wands yang reverse. Nah, kalau di Knight of Wands yang reverse ya terbaca sifat gengsi dia yang membuat kamu tidak nyaman apakah bisa berubah. Di Knight of Wands yang reverse ya bisa berubah, bisa kamu minimalisir, atau bahkan di masa depan ketika ada momen-momen tertentu dia bisa meminimalisir itu. Tapi ini lama gitu loh prosesnya. Nggak cuman sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kamu harus benar-benar memahami sifat dia ini ya, mungkin proses lama bisa sampai bertahun-tahun kemudian gitu loh di sini.
Karena di Knight of Wands yang reverse terbaca sebenarnya dia juga kayak ngerasa bahwa dia salah, tetapi dia memang watak dasarnya nggak mau kalau dia di sini disalahin, nggak mau kalau di sini dia harus mengaku salah. Jadi dia akan menjadikan sisi gengsinya itu sebagai tameng gitu loh, ya, sebagai senjata juga gitu loh. Ketika dia ada masalah sama kamu, dia pengennya kamu yang ngejar-ngejar dia pengennya kamu yang selalu ngalah sama dia gitu loh di sini, ya. Tetapi walaupun demikian, ya ini ada sisi positifnya sih. Artinya sebatu-batunya dia, sekaku-kakunya dia, segengsi-gengsinya dia bisa akan lunak juga gitu loh. Tapi memang dia harus butuh energi di mana dia dikasih pelajaran, atau bahkan di sini dia dikasih kayak semacam sandungan biar dia bisa mikir secara dewasa gitu loh. Ya, gitu. Tetapi ini yang mungkin agak sedikit parah ya, yang ketangkep energinya adalah dimana ketika dia nggak punya uang, dia pengen nunjukin sama orang bahwa dia punya uang. Ini yang agak parah. Kenapa agak parah? Karena dari sisi itu mungkin dia bisa manfaatin kamu dalam segi finansial, atau mungkin dari sisi itu dia merugikan kamu dalam sisi finansial juga, karena dia serobot sana serobot sini dalam hal finansial, kemudian melibatkan kamu gitu loh. Iya. Mungkin juga di sini dia pengen show off sama orang lain yang dia sayang selain kamu, bisa itu tripartinya dia, atau bisa itu komitmen dia yang lain gitu loh. Ya, luar biasa, sangat berat. Kamu bagi yang resonate, kamu yang bagi ketarik energinya harus berhadapan dengan dia yang seperti itu gitu loh di sini. Baik, sekarang saya akan akurasikan dan klarifikasi di energi tebaran kedua ya. Ya, di sini ada Page of Pentacles ya. Six of Pentacles dan Page of Pentacles ya. Ini potensi besar memang kuat sekali, mendominasi sekali. Energi dia yang dimana bisa dikatakan ketika dia nggak bekerja pun dia pengen hidup enak gitu loh. Ya. Dan di Page of Pentacles terbaca ya, kamu juga cukup luar biasa. Kenapa cukup luar biasa? Karena ketika kamu sayang sama dia, apapun yang kamu berikan sama dia itu adalah energi yang bisa dikatakan kamu dengan sepenuhnya merawat dia, atau kamu dengan begitu sabarnya mau untuk berbagi sama dia yang penuh dengan kegengsian, atau dia yang di sini selalu menjadikan sisi kekurangan itu adalah sebuah aib gitu loh. Jadi mau nggak mau ya dia akan terus mengaplikasikan sisi gengsinya dia, dan terbaca kamu nurut-nurut aja, kamu sabar-sabar aja, karena di sini kamu tahu ketika kamu bahas itu hanya menjadi energi yang bisa dikatakan cekcok, berantem, atau bahkan boom situation di mana dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik ke kamu gitu loh. Di sini ada The Wheel of Fortune yang reverse. Jadi ketika The Devil dan The Wheel of Fortune yang reverse di sini saya sinkronkan ya, terbaca memang sisi toksiknya dia, sisi stucknya dia, sisi jahatnya dia ini memang sudah terjadi cukup lama kepada dirimu ya. Jadi di masa lampau ini ya bisa dikatakan kamu udah habis-habisan sekali sama dia, kamu udah jor-joran sekali sama dia, atau bahkan kamu udah bener-bener kayak ngerasa sangat kebal dengan sikap, sifat, dan perlakuan dia yang terbaur dengan energi gengsi mendominasi begitu. Kemudian di sini ada Nine of Swords, pertengkaran yang selalu terjadi karena dia yang nggak mau ngalah, karena dia yang selalu mencari pembenaran. Ini membuat kamu memang sangat overthinking ya, membuat kamu memang di sini kadang suka nangis sendiri, membuat kamu di sini kadang memang hidup yang menjadi hidup nggak tenang gitu loh. Selain kamu nangis sendiri ya kamu hidupnya nggak tenang, kamu kepikiran dia, kamu overthinking ya, kamu pengen pisah, kamu pengen jauh, sulit gitu loh. Kamu berusaha untuk nekat juga di sini ya, ada beberapa beban yang memang
Enggak bisa kamu hiraukan gitu saja jikalau tanpa ada campur tangan dia ya. Bisa itu tentang anak, bisa itu tentang keluarga, bisa itu tentang orang tua, atau bahkan bisa itu tentang kamu yang sudah terikat status pernikahan telah lama, atau bahkan bisa itu tentang kamu yang memang di sini terikat dengan energi status hubungan yang agak gelap ya. Gitu. Di sini ada the word energy, Nine of Cups dan the word energy. Kamu berusaha untuk pengen keluar di sini. Kamu nggak mau selalu dalam situasi yang seperti ini dan ini terus gitu lah. Ya. Sebenarnya kalaupun kamu lepas dari dia, atau kalaupun di sini kamu bisa merubah dia, hidupmu, duniamu akan lebih indah. Tapi tadi lagi-lagi kamu butuh waktu yang lama di sini. Nah, ketika misalkan kamu udah nggak sanggup sampai dengan detik ini ya, maka yang harus kamu lakukan apa? Yang harus kamu lakukan di sini ya, kasih dia kesempatan satu kali. Ketika memang tidak bisa untuk kamu kasih kesempatan satu kali, kamu menghindarlah dari dia. Ya, tetapi segala keputusan kan ada di pihak kamu yang merasakan. Jadi ketika begitu sangat pahit energi gengsi ini yang membuat kamu gak nyaman, maka sebaiknya kamu harus mencari jalan lain untuk keluar dari masalah ini. Dengan cara kamu kasih pelajaran dia untuk kamu juga mendiamkan dia, atau dengan cara di sini kamu kasih pelajaran sama dia untuk kamu pergi dari hidupnya dia, atau bahkan kamu kasih pelajaran ke dia untuk kamu beberapa waktu tidak peduli sama dia gitu di sini. Ya, karena terbaca mau kemanapun kamu ya, energi dia akan terus menghantui ya. Ada Nine of Swords ini yang membuat kamu nggak bisa lepas dari dia. Ada beberapa sebab yang memang dia itu punya power lebih dalam hidupmu gitu loh ya. Ada King of Pentacles, Two of Swords dan King of Pentacles. Mungkin di sini dia adalah salah satu sumber untuk kamu dapetin uang ya, atau mungkin di sini dia adalah salah satu sumber untuk bisa membuat kamu sedikit lebih bahagia karena kamu merindukan kasih sayang dari dia, atau bahkan di sini mungkin dia adalah salah satu sumber yang dimana dia terikat satu komitmen, bisa itu istri, bisa itu suami, atau bahkan bisa itu pasangan yang benar-benar bisa dikatakan pasangan siri. Ya, jadi ketika pengen lepas ini susah karena sudah ada komitmen gitu loh. Ya. Ada Four of Pentacles yang reverse. Kamu juga tahu, kamu juga paham ketika kamu hidup sama dia di sini terbaca ya, kamu yang nggak begitu makmur banget, kamu yang nggak begitu jaya banget, kamu yang nggak begitu kaya raya banget, karena di sini ada ketidaktransparansian masalah keuangan karena Four of Pentacles ini reverse, artinya komitmen masalah keuangan. Ya, itu kayak sedang mulai bergoyang gitu loh di sini. Iya. Dan lagi-lagi ini kembali sama kamu. Kamu bisa membuat dia menjadi seseorang yang lebih baik, tapi kamu butuh effort yang lebih di sini. Gitu. Nah, ketika di sini saya bedah satu-satu di Six of Pentacles dan Page of Pentacles, terbaca sekali bahwa energi gengsinya dia adalah energi yang benar-benar bisa dikatakan dia juga menyeret nama baiknya kamu, atau bahkan dia juga melibatkan nama baiknya kamu, atau bahkan di sini dia malah membuat kamu sangat tersulit-sulitkan gitu loh ya, karena di The Devil Energy dan The Wheel of Fortune yang reverse terbaca, dia kayak gak mau tahu untuk masa depan kamu ke depannya, dia hanya ingin tahu untuk masa depan yang dia yang sekarang gitu loh. Jadi circle atau bahkan dunia dia itu dia pikirinnya itu pada masa sekarang aja, tidak masa depan ya. Sempit itu cara dia berpikir gitu loh. Karena di sini ada Five of Pentacles dan Nine of Swords, ketika kamu kayak berusaha ngajak dia untuk berdiskusi atau bermusyawarah, dia malah kayak menyalahkan, menyudutkan, atau bahkan mengungkit hal-hal yang sebenarnya itu nggak perlu diungkit gitu loh. Di Nine of Cups dan The World Energy, dia juga kayak berusaha untuk mengancam kamu atau menyampaikan sama kamu bahwa di sini ada orang lain selain kamu, atau bahkan dia bisa mencari orang lain yang lebih baik dari kamu, padahal
dia nggak bisa kehilangan kamu, dia butuh kamu gitu loh. Karena ketika dia nggak butuh kamu, dia bisa kehilangan kamu, mana mungkin dia on off sama kamu gitu loh. Ya, di sini Two of Swords dan King of Pentacles itu adalah treatment dia untuk memblokir kamu, itu adalah treatment dia untuk buat kamu khawatir, buat kamu di sini merasa bimbang dan ragu ketika dia mulai memblokir atau dia mulai jauh atau dia mulai kayak seenaknya sama kamu gitu loh. Ya, Two of Swords dan King of Pentacles sebenarnya treatment untuk pemblokiran itu juga salah satu bisa kamu terapkan pada dirimu sendiri ketika dia memblokir kamu atau ketika dia seenaknya sama kamu, ya kamu harus juga kasih pelajaran sama dia, bukan untuk niatnya balas dendam, tetapi untuk niatnya agar dia sadar bahwa tidak semua manusia bisa dia perlakukan seperti itu, bahwa tidak semua hati bisa dia goncang-gancingkan seenaknya dia sendiri gitu loh. Knight of Wands yang reverse dan Four of Pentacles, setiap kesabaran manusia pasti ada batasnya. Dan ini kembali sama kamu yang menonton video ini. Sampai mana batas kesabaran kamu? Sampai mana kamu untuk mau merawat? Sampai mana kamu mau untuk menjaga dia dengan sifat gengsinya yang selama ini merugikan kamu mungkin, gitu ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, di sini memang betul ketika kamu sudah ada komitmen sama dia, kamu juga bertanggung jawab atas komitmen itu. Tetapi di sini kamu juga harus lebih bertanggung jawab atas komitmen terhadap dirimu sendiri, yaitu cinta terhadap dirimu sendiri, sayang terhadap dirimu sendiri. Gitu. Ketika memang di sini kamu ngerasa kamu hidup sama dia, atau kamu bersama dia, atau kamu merawat dia itu tanpa progres yang baik, malah justru membuat hidupmu semakin keruh, semakin tersungkur, semakin terpenjara dengan energi-energi yang toksik, energi-energi yang mungkin menimbulkan kedosaan atau lain sebagainya, ya kamu harus berpikir ulang mempertahankan dia atau tidak. Kamu juga di sini harus berpikir ulang untuk menjaga dia selamanya atau tidak. Menjaga boleh, tetapi kalau bisa menjaga kamu jangan sampai kamu juga merugikan dirimu sendiri. Ya. Jalan terbaik di pembacaan ini adalah ketika kamu dalam situasi ini, kembalilah kepada Sang Maha Kuasa, meminta petunjuk pada Sang Maha Kuasa, agar Sang Maha Kuasa di sini bisa semakin dekat sama kamu, karena kamu selalu melibatkan Sang Maha Kuasa. Maka insya Allah akan ada jalan dari Sang Maha Kuasa untukmu melalui jalan apapun itu. Asalkan memang ini adalah jalan terbaik yang Allah berikan, dan itu sesuai dengan energi-energi yang bagus, hal-hal yang positif ke depannya, dan didasari dengan sekarang ini, begitu. Baik, terima kasih, itu dari saya. Tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini, bisa bersifat vice versa, dan bisa untuk tidak resonate sama kamu sama sekali, ya jadi jangan terlalu baper ya, karena ini general reading. Terima kasih, sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.